Kopi dalam acara pengajian rutin SMP Negeri 2 Sewon Sabtu 27 Juli 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia bakin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan pengajian rutin SMP Negeri 2 Sewon di Bangsal Kopi. Salawat serta salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih Allah Al-Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan saya Nini Martianti yang pada kesempatan hari ini bertugas sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pengajian rutin SMP Negeri 2 Sewon. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tadarus bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fahri, kemudian yang ketiga sambutan tuan rumah, kemudian yang keempat sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan yang kelima pengajian inti, kemudian 6 lain-lain, dan ketujuh penutup. Bapak, Ibu guru serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, marilah untuk mengawali acara pengajian rutin SMP Negeri 2 Sewon pada hari ini kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan bagi yang beragama muslim, marilah bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku Kepala Sekolah SMP 2 Sewon yang saya hormati Ustadz Wahid selaku pemberi pengajian di acara siang hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan keluarga besar SMP Negeri 2 Sewon. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pengajian rutin keluarga besar SMP Negeri 2 Sewon. Yang kedua, atas nama kelompok pengajian Ibu Menuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah baik Bapak Ibu semua mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok Ibu Menuk yang mestinya bertempat di rumah, namun demikian dialihkan di pondok Bangsal Kopi di daerah Kasihan ini. Sekali lagi dari kelompok pengajian Ibu Menuk mohon maaf atas segala sesuatu yang disediakan dari tempat duduk dan sebagainya. Apabila ada yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya nanti apabila dari kelompok Ibu Menuk menyajikan sekedar minuman dan snack ala kadarnya, mohon bisa dinikmati dengan sepenuh hati. Semoga berkah untuk semuanya. Selanjutnya kepada Ustadz Wahid nanti diberi berkenan untuk memberikan pengajian pada Bapak Ibu keluarga besar SMP 2 Bantul. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf, SMP 2 Sewon latah ini. Mohon maaf kepada keluarga besar SMP 2 Sewon. Hati-hati jangan mau ndak kleru ya. Wes betul di kleru juga tenang. Ya ini latah Bapak Ibu, mohon maaf. Sekali lagi dari perwakilan keluarga perwakilan dari kelompok pengajian di siang hari ini lagi kepada hadirin bisa mengikuti pengajian pagi hari ini dari awal sampai akhir
semoga lagi dapat berkah dari Allah Ta'ala. Nah, dari sahabat pribadi atas nama kelompok pengajian, mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan ada hal yang kurang benar dan salah. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Sunardi selaku tuan rumah pada acara pagi hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Daryanti SPD MPD. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ustadz, Bapak Abdul Wahid atau nama bekennya Ustadz Wahid Katengge. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Sewon. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama di tempat ini di Bangsal Kopi untuk sareng-sareng thalabul ilmi meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih utamanya kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan rawuh pada kesempatan kali ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang juga telah hadir memenuhi undangan dari sekolah untuk melaksanakan pengajian rutin guru dan karyawan SMP Negeri 2 Sewon beserta keluarga. Bapak dan Ibu, setiap hari kita bekerja keras di sekolah juga dalam rangka beribadah di sekolah. Tetapi ada kalanya kita memang perlu meningkatkan kompetensi-kompetensi kita yang antara lain kompetensi sosial dan juga mengasah hati dan pikiran kita dalam hal meningkatkan keimanan ketakwaan atau kompetensi spiritual. Nah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita sama-sama meluangkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan utamanya di bidang keagamaan. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama dari Pak Ustadz bagaimana kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan nantinya bekal ilmu yang diperoleh dari Pak Ustadz akan kita implementasikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita benar-benar mohon kepada Allah ya, agar setiap nikmat yang kita terima hari ini bisa kita konversi menjadi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar sepenuhnya Bapak Ibu semuanya bahwa nikmat yang kita terima hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Khususnya nikmat umur akan ditanya fima afna, atas umur yang kami berikan kepada kalian untuk apa. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya, sekecil apapun nikmat yang kita terima hari ini harus terkonversi menjadi amal soleh, harus menjadi bekal agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nikmat taufik yang Allah berikan kepada panjenengan semua hari ini. Kita sering mendengar istilah hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik, atau orang lebih mengenal hidayah taufik. Hidayah itu ada dua nih, hidayah irsad wal bayan, yaitu hidayah sampainya ilmu kepada panjenengan. Kemudian taufik itu izin dari Allah agar ilmu menjadi amal soleh. Jenengan sekarang dapat itu, yaitu Allah dudukan panjenengan, disehatkan. Insya Allah mudah-mudahan ini kebaikan untuk kita semua. Yang berikutnya yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susi, insya Allah mudah-mudahan menjadi pemimpin terbaik bisa untuk yang dipimpin, insya Allah.
Karena kepemimpinan dalam Islam itu punya kedudukan yang luar biasa nggih. Tanggung jawabnya besar, tapi pahalanya juga besar, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian untuk Sohibul Bait yang ngurus hari ini Pak Sunardi dan kelompoknya Bu Menuk, insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah jadikan seluruh aktivitas hari ini berpahala untuk yang mengurus, insya Allah. Insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, saya dengan Pak Nardi sudah hampir 6 tahun nggak kepanggih ini. Meskipun lewat WA, kadang-kadang WA, tapi udah lama sekali nggak kepanggih. Sejak saya pindah dari dulu di tempatnya beliau, di dekat, sekarang sudah agak jauh karena ada kejadian anak saya sakit waktu itu, masuk Sarjito, kemudian sempat koma. Anak saya yang kelima itu sempat koma selama 17 hari. Kemudian ternyata oleh dokter disuruh cari tempat yang longgar udaranya. Makanya saya pindah ke daerah Seribitan kalau jenengan paham. Di daerah dari Kelurahan Bangunjiwo itu ke barat, ada Coklat Monggo, sekitar situ. Itu daerahnya yang masih longgar. Jadi rumah yang saya tempat itu juga belakangnya masih banyak pohon-pohon jati. Nah itu kata dokter lebih bagus untuk proses kesembuhan anak saya yang sempat koma itu. Jadi kalau jenengan pernah dengar penyakit sepsis, ini penyakitnya anak-anak yang baru lahir. Saya juga menyangka karena lahir sehat, ternyata Allah takdir sakit. Kata dokter, versi dokter itu angka harapan hidupnya nggak lebih dari 5% waktu itu. Jadi masuk ke rumah sakit sini Gamping, kemudian dirujuk ke Sarjito. Di Sarjito sudah kondisinya sudah koma. Hari ke-17 baru menggerakkan tangannya. Alhamdulillah. Pun dibekali oleh dokter, nanti kalaupun sembuh Pak, mungkin ini bakal terlambat. Jadi kalaupun sekolah bakal bodoh katanya. Jadi saya sudah siap-siap sama istri. Ya sudah lah, memang ini rezekinya begini. Ya alhamdulillah, qadarullah. Yang terjadi sebaliknya malahan. Dari 5 anak sepertinya ini yang paling pinter kayaknya. Jadi masih di bawah 5 tahun waktu itu sudah, alhamdulillah sudah clear Al-Qur'annya, hafalannya sudah mulai bagus. Dan wakil untuk Kabupaten Bantul untuk lomba tartil, alhamdulillah. Besok di Agustus maju ke provinsi. Jadi kadang mungkin secara hitung-hitungan manusia, iya. Walaupun ilmu kita pelajari hitung-hitungannya benar, apalagi belajar fisika, kimia. Ini saya kebetulan dari kimia dulu. Itu kadang-kadang kita menghitung lewat ilmu pasti, tapi ternyata dalam kehidupan ini tidak demikian. Banyak sekali hal yang di luar kemampuan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya masih ingat betul, anak saya yang kedua lahir hari Senin, malam Senin itu di USG Jaler Putra, lahirnya wedok. Padahal malamnya di USG. Demikianlah Allah yang tahu ma fil arham, apa-apa yang ada di rahim panjenengan. Akan jadi laki-laki perempuan, akan jadi pintar atau tidak, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Maka saya meyakini, apalagi dengan semua pendidik, nggak ada anak yang sebenarnya bodoh banget, yang nggak ada sebenarnya. Menemukan potensi itu yang jauh lebih penting. Saya punya anak 5, semuanya potensinya beda-beda. Tapi alhamdulillah untuk hafalan jadi semua, alhamdulillah. Yang pertama juga udah 30 juz, yang kedua udah 30 juz. Jadi, tapi secara umum masing-masing punya karakter yang berbeda. Nah Bapak Ibu semuanya, sampailah saya pada kesimpulan dari sekian banyak yang saya pelajari ayat dan hadis tentang masalah kecerdasan Bapak Ibu. Ini mungkin bermanfaat buat panjenengan dan untuk saya, dan untuk bekal pendidikan nanti insya Allah. Jadi, kalau ditanyakan kepada Rasulullah tentang kecerdasan, siapa yang cerdas? Ternyata jawabannya jauh dari apa yang saya pikir sebelumnya. Ketika seorang sahabat bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian datang orang Ansor mendekat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol? Siapa sih mukmin yang paling utama? Kita semua ini. Di sisi syariat, siapa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebut adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Ini saya terapkan Bapak Ibu semuanya. Hadis ini saya terapkan. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya tanam ke anak-anak itu ben iso nyapu rumah, iso ngepel, iso ngosok WC gitu. Abdullah itu udah saya ajak kemana-mana itu. Jadi sore nyapu. Kenapa? Ini saya pelajari. Kalau jenengan lihat sekarang ini negara-negara yang mungkin jenengan lebih tahu, gitu. Salah satu negara yang sekarang mercusuar banget dalam pembangunan fisik, gitu.
dan non fisik itu Cina, suka tidak suka. Ini bukan persoalan keyakinan. Bahwa ternyata mereka membangun jembatan sedemikian. Orang fisika pasti paham. Saya orang teknik dulunya, sehingga bagaimana mereka membentuk sebuah bangunan yang sedemikian dahsyat. Itu pasti bukan satu hal yang sederhana. Dulunya mendidiknya bagaimana. Jangan lihat anak-anak di Cina, remaja yang kecanduan gadget didatangkan tentara oleh pemerintah. Ke kamarnya diambil, dibawa ke camp tentara, kemudian dibalikin dalam kondisi sudah normal. Ini ya. Di Indonesia saya kira problematik ini. Saya tanya ke anak saya yang SMA, piye kalau bu guru, kadang-kadang zaman sekarang ya subhanallah. Anak zaman sekarang berani manggil bu guru dengan namanya. Zaman kita mana ada dulu Nah ini problematika. Maka dikatakan ayul mukminina afdal ya Rasulullah. Siapa sih mukmin yang paling bagus di sisi engkau ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu, saya sering mendengar di sekolahan pendidikan karakter pendidikan persoalan adab. Saya kira itu yang harus ditanam dari dasar itu. Karena keberhasilan ke depan itu wong mukmin yang afdol itu seperti itu kata Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa'ayul mu'minina aqyas ya Rasulullah. Siapa mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Nah ini terkait dengan pendidikan tentang masalah kecerdasan. Kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang cerdas kata Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika, bukan. Yang paling cerdas kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Demikian definisi cerdas kata Rasulullah SAW. Dan kita tahu, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, punya konsekuensi kita taat dengan seluruh risalahnya. Sementara ini dalilnya sahih. Rasulullah mengatakan bahwa yang cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini benar secara hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan matematis Bapak Ibu semuanya, rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW di zaman ini antara 60 sampai 70. Dulu saya pernah sampaikan di tempatnya Pak Narti. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ini Bang. Coba jangan perhatikan orang pengumuman kematian di masjid-masjid. Rata-rata 60 sampai 70 yang paling banyak. Ada yang di bawah 50, ada yang di atas 70, tapi sedikit. Yang paling banyak antara 60 sampai 70. Artinya Bapak Ibu, kalau jenengan hari ini udah 50, itu sudah dekat. Ini Bang. Saya 50 sekarang hampir, kurang 1 tahun. Jadi kalau katakanlah dikasih 60, itu 10 tahun lagi Bapak Ibu semuanya. Kita itu sudah asar, udah mau maghrib. Makanya memperbaiki kualitas tentang ketakwaan itu menjadi sangat penting. Sementara kehidupan di sana, kehidupan di akhirat itu hum fiha khalidun. Sering dengar tuh ayat begitu. Finnar hum fiha khalidun. Fil jannah hum fiha khalidun. Di sorga selama-lamanya, di neraka selama-lamanya. Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, akan datang suatu masa bahwa kematian itu akan dimatikan. Coba dengan resapi, kematian akan dimatikan. Betul. Yu'ta bil mauti ala hayati bil qabs. Akan didatangkan kematian dalam bentuk domba. Nanti ketika seluruh penduduk neraka di tempatnya, sudah nggak ada lagi yang pindah, dan semua penduduk surga sudah di tempatnya, maka kemudian Allah datangkan di tengah-tengah antara surga dan neraka kambing, domba. Yang domba itu adalah simbol kematian. Kemudian Allah sembelih setelah itu. Dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun la mautafih. Setelah ini nggak ada kematian, kamu hidup terus. Ini yang namanya diabadikan. Bukan keabadian seperti Allah nih, diabadikan atas kehendak Allah. Demikian juga penduduk neraka dikatakan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun la mautafih.
Kamu hidup selamanya, nggak ada mati lagi. Subhanallah Bapak Ibu. Padahal yang paling diharapkan oleh penduduk neraka apa? Mati. Gini apa lagi? Sakit pol-polan. Tapi nggak ada lagi kematian setelah itu. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Jadi kematian itu salah satu makhluknya Allah sebagaimana kita. Selain Allah dan Al-Quran, Al-Quran kalamullah, maka makhluknya Allah. Jadi kematian dan kehidupan itu adalah makhluknya Allah yang bisa ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kepada kita kehidupan dan kematian agar kita diuji siapa yang paling baik amalnya. Tadi Bu Kepala Sekolah sajian tentang kita memang disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 26. Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jenengan dilahirkan di bumi ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya memang untuk ibadah Bapak Ibu. Tujuannya untuk ibadah. Kadang ibadah dalam bentuk muamalah seperti yang Bu Kepala Sekolah disampaikan, mengajar bagian dari ibadah. Secara definisi ibadah itu ismun jami'un likulli yuhibbullahu wa yardha. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Perkataan dan perbuatan termasuk diantaranya buah pikiran. Jadi mikir elek ini sampun ngantos terjadi Bapak Ibu. Jadi kata-kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dengan amal di situ tuh jamak bahasa Arab ya. Maksudnya apa? Perkataan, perbuatan dan buah pikiran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak jangan sampai jenengan kok delongop dewean mikir sing elek. Iku dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melayu-melayu yang dinilai, meneng kemana-mana pikirannya. Berpikir baik itu berpahala. Ya. Dan ini kisahnya dalam Al-Quran banyak nih. Di antaranya Walid bin Mughirah, ya. Orang yang hendak menghapus Al-Quran. Dia mikirin caranya bagaimana. Memikirkan saja sudah berdosa. Dimasukkan ke neraka Sakor. Subhanallah. Artinya kalau berpikir jelek saja sebuah keburukan, tentu saja berpikir baik adalah berbuah kebaikan dan pahala. Nah Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ternyata nih, kecerdasan yang selama ini mungkin kita cari untuk anak-anak kita, ternyata ukurannya, parameternya adalah dengan banyaknya mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Iya, kalau kita menukar hidup kita yang 60-70 tahun dengan yang sangat panjang di sana tanpa batas, ya tentu saja kan tidak cerdas Bapak Ibu. Gini loh, secara hitung-hitungan. Secara hitung-hitungan kalau kita milih enak-enakan di dunia, sementara di sananya kita rugi banget, nggak cerdas. Nih. Kemudian Rasulullah menyampaikan kafa bil mauti wa'ido. Sungguh kematian itu nasihat yang paling efektif Bapak Ibu semuanya. Nasihat paling efektif. Coba sekarang hari Sabtu dikabarkan kepada panjenengan Senin sore jenengan meninggal. Kira-kira jenengan masih sempat dulan-dulan nggak? Kalau punya emas banyak kira-kira disedekahkan nggak? Iya nggak? Kan jadi cerdas jenengan. Jadi cerdas, jadi efektif hidupnya. Maka Rasul menyebutkan barang siapa yang memperbanyak zikrul maut, barang siapa yang memperbanyak ingat mati, Bapak Ibu perhatikan betul ini. Ini dibawa pulang, diimplementasikan. Kata Bu Kepala Sekolah tadi diimplementasikan. Ya, jadi ini ilmu diimplementasikan betul. Saya merasa ini sangat berguna untuk merubah pola hidup. Itu termasuk dengan anak-anak. Kata Rasulullah, seseorang yang banyak mengingat mati maka dia akan ukrima bisalas. Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Yang pertama, takjiru tobat. Orang ini akan mempercepat taubat. Jadi kan dikabari Senin meninggal, Senin. Jadi kan tobat nggak hari ini? Kayaknya udah nggak sempat ke parang kritis deh. Nggak sempat kayaknya dengan. Yang dipikir, iya dulu saya ngapain waktu masih muda? Sudah tobatkah saya? Kan begitu. Makanya menjadi cerdas. Orang ingat mati, dia otomatis akan mempercepat tobatnya. Padahal kegiatan tobat ini Bapak Ibu adalah kegiatan yang paling dibenci oleh musuh sejati kita, yaitu iblis. Laknatullah alaih. Bayangin, iblis itu menggoda jenengan sedemikian dahsyat. Sing mau ora gelem, 2 orang kumpul ibu-ibu, 2 orang kumpul. Biasa aja ngomongin pelajaran. Tahu-tahu dikipit-kipit akhirnya apa? Hibah. Hibahin orang, subhanallah.
Kata ulama, nggak lezit kalau ngobrol berdua nggak ada hibahnya. Seperti sayur tanpa garam. Ini urung ceritake wong iki pokoke urung puas subhanallah. Padahal jangan tahu nggih, gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Gitu Pak nggih. Ayatnya mengatakan begitu Bapak Ibu. Kok bisa seperti makan bangkai saudaranya sendiri? Iya. Coba jangan lihat, orang mati itu dicubit balas enggak? Orang mati dicubit sama jenengan balas enggak? Enggak, dipukul yang keras. Pukul balik enggak? Enggak kan? Jenengan menceritakan gibah itu, menceritakan keburukan orang yang orangnya nggak di situ, kayak mayit maksudnya. Dia nggak bisa bela diri. Nanti dikatakan seperti makan bangkai saudaranya sendiri subhanallah. Ya dengan menceritakan Busri misalnya, Busrinya nggak ada misalnya. Diceritani elek-elek gitu. Busri kan nggak bisa bela diri, seperti mayat itu loh, nggak bisa bela diri. Makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya. Nah, iblis itu ngipit-ngipiti kita supaya kita berbuat buruk Bapak Ibu, terjerumus dalam dosa. Jebul jenengan bertobat, diterima nggak tobatnya? Diterima nggak? Tobat tuh diterima Bapak Ibu sampai jenengan waktunya habis, sampai di kerongkongan. Sebelum datang sampai ke kerongkongannya panjenengan masih diterima tobat jenengan. Sebesar apapun dosa panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal belum sakaratul maut. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sudah capek-capek godain, jebul terakhirnya tobat. Maka yang paling dibenci oleh iblis itu taubatnya panjenengan. Itulah mengapa di antara aktivitas harian kita sebagai seorang muslim adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tobat? Bapak Ibu, apa itu tobat? Ucapan astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan saya bertobat kepadamu, diikuti sunnah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat tobat ini sholat yang bahkan di waktu terlarang pun boleh. Jadi nggak tahu waktu terlarang sholat kapan? Pada asar sampai maghrib. Nggak boleh sholat kecuali ada sebab. Pada subuh sampai syuruk. Jadi nggak boleh sholat kecuali ada sebab. Ada orang mati setelah asar, ya tetap disolati. Tapi kalau jenengan sholat mutlak, sholat ketika jenengan sedih, nggak enak rasanya, kemudian jangan ambil air wudhu, ya Allah, kok ya saya mikir ke anakku sini Bandung, kira rasanya kok orang penak banget. Ini sholat mutlak namanya, kapanpun boleh itu, kecuali pada sholat asar sama pada sholat subuh. Tapi sholat taubat, walaupun di waktu itu boleh, jenengan merasa bar asar, rapena ati, suami datang, sama suami misalnya, dosa nggak itu? Dosa nggak? Dosa lah. Dosa lah, jangan bentak-bentak suami itu dosa. Iya, suami juga sama, bentak-bentak istri dosa. Iya. Ketika jenengan berbuat dosa itu, secara hukum syariat, tobat menjadi wajib buat jenengan. Maka menyegerakan bertobat penting sekali. Maka kemudian jenengan mengucapkan astagfirullah, ya Allah saya salah. Wa atubu ilaihi, ya Allah saya bertobat kepadamu. Kemudian jenengan ambil air wudhu, sholat 2 rakaat boleh, walaupun pada asar. Jadi keutamaan orang yang mengingat kematian, dia akan takjilu tobat. Dia akan mempercepat tobat. Bapak Ibu semuanya, jenengan pernah dengar kisah Freddy Budiman nggak? Siapa Freddy Budiman? Seorang bandar narkoba. Seorang bandar narkoba. Gitu? Ini bandar narkoba besar ini. Sampai di Nusa Kambangan pun di tempat yang paling dalam. Saya bulan asalnya dari Cilacap. Nah, ketika sudah di Nusa Kambangan, Freddy Budiman itu masih bisa mengendalikan jaringannya di luar. Bayangin, sudah di penjara. Tapi begitu divonis mati, langsung berubah total. Langsung gelem sholat, langsung nganggo koko, langsung jenggoten, langsung nganggo topi. Selama dari mulai keterangan vonis sampai divonis, dia jadi orang beriman. Jangan lihat nanti di internet, masih ada sampai hari ini. Kejaksaan Cilacap yang mengeksekusi Freddy Budiman mengatakan setelah mati bau wangi. Bau wangi. Orang seperti itu bertobat kepada Allah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Masya Allah. Maka ada istilah, ada hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. 3 hari yang lalu, grup keluarga saya, kakak saya yang paling gede di Klaten, bilang, saya mau layat ini dek, gitu. Kemana mbak? Layat ke mertuanya teman saya, guru. Mati kendat. Tahu kendat nggak? Mati bunuh diri pakai
tali itu loh, subhanallah. Bayangin orang udah baik selama sekian waktu, ujung-ujungnya mati bunuh diri. La ilaha illallah. Makanya panjenengan yang sudah rajin, jangan kepedean dulu. Pokoknya harus selalu ingat Allah. Selalu ingat. Sementara Freddy Budiman yang sedemikiannya tetapi bertobat kepada Allah di akhir masa, masya Allah. Jangan tahu yang namanya eksekusi mati itu kan ada sekitar 10 orang atau 11 orang polisinya itu yang nembak. Adik saya prima kebetulan Jadi dia cerita 11 senjata itu nggak semuanya isi peluru tajam. Hanya 3 yang berisi peluru tajam. Supaya apa? Supaya nggak beban. Siapa tuh yang bunuh dia itu sebenarnya nggak tahu, polisi juga. Yang regu tembaknya itu. Ya 12 malam di tempat gelap. Hanya nyala sebentar saja. Gitu aja kan, 1 detik itu paling. Sama semuanya menuju ke satu tempat yang sama. Jadi komandannya dan anak buahnya itu nggak tahu sebenarnya yang bunuh itu siapa, nggak tahu. Supaya tidak ada beban stressing. Walaupun petugas bunuh orang tetap stressing kalau tahu. Nah, ternyata orang yang sedemikian sejarahnya dahsyatnya. Pacare piro Freddy Budiman itu. Subhanallah. Tapi terakhir karena tobat kepada Allah menjadi kemuliaan. Bahkan dia mengatakan, tolong jangan ditutup mata saya. Jadi kan masih bisa baca di internet sampai hari ini. Datanya masih ada. Masya Allah. Nah ini, makanya orang yang mengingat kematian, bahkan orang yang sejahat dia pun, dia langsung cerdas. Dia langsung ingat Allah. Dia langsung zikir. Dia minta ampun. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kemuliaan Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan nggak ingat mati, umurku isi dong komeneh. Ini masalah. Maka kemuliaan ukrima bisalas. Dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah takjilu tobat. Yang kedua, Allah akan muliakan panjenengan dengan mempercepat peribadahan. Senin mau mati jenengan Senin, yakin jenengan sholat terus dari sini sampai ke sana, ya enggak? Ya enggak? Ibu-ibu, dikabari Senin sore mati jenengan Bu. Jenengan yakin sholatnya nangis-nangis, yakin. Padahal di antara sholat menangis itu sholat yang khusyuk. Kata Rasulullah, shollu sholata muwadi'in. Agar jenengan khusyuk. Satu di antara cara memperoleh sholat khusyuk itu ya, salah satunya adalah kata Rasulullah, shollu sholata muwadi'in. Sholatlah sebagaimana sholatnya muwadi'in. Siapa muwadi'in? Orang yang mau mati. Coba jenengan nanti sholat duhur, Allahu Akbar. Nanti asar saya mati, yakin dengan nangis. Yakin dengan nangis. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita nanti sore meninggal? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu semuanya. Mungkin nggak kita minggu depan meninggal? Mungkin. Allah rahasiakan dalam Quran surah Luqman ayat 34. Allah rahasiakan memang untuk kita. Allah rahasiakan kapan kita meninggal dengan cara apa? Dirahasiakan oleh Allah agar kita tuh siap terus, maksudnya tuh. Jangan tahu kemarin di Quran Mongropo, pebulu tangkis Cina yang suka bulu tangkis mesti tahu. Ranking 8. 17 tahun mati. Gimana Bang? Subhanallah. Coba. Kurang apa? Di gedung yang tinggi, fi burujim musyayyada. Ini kata dalam Quran surah An 178. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Aina matakunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Yang namanya kematian itu akan menemui kalian walaupun kau di gedung yang kokoh. Walaupun ibu-ibu pendak dino pun senam. Sudah berusaha sehat, makanan sesuai aturan dokter, tetap saja mati. Kurang apa coba ini? Olahragawan, masih muda, sedang olahraga, kanan kirinya dokter. Namanya pertandingan pasti ada dokternya kan? Ternyata mati Bapak Ibu semuanya. Jauh-jauh dari Cina sampai Indonesia mau ngarep mati. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak itu terjadi sama kita? Mungkin Bapak Ibu. Justru saya ceritakan ke jenengan sedikit yang membuat saya hijrah menjadi seperti ini. Saya awalnya dulu orang teknik kimia. Saya sempat kuliah di teknik kimia UGM. Kenapa saya kemudian menjadi seperti ini? Karena kematian adik saya, 22 tahun, baru lulus UN dia waktu itu. Daftar pegawai negeri, jadi guru kayak jenengan. Bulan November saya masih ingat betul. Pakai motor, dia kena jelgongan, jatuh ke sini, motornya selamat. Ketabrak truk, meninggal langsung 2 anak, bayangin. Jadi saya itu gotong mayit ke kuburan itu sambil bawa kresek yang daging-daging potongan-potongan dari kepala adik saya. Subhanallah. Masih sangat muda, lagi mekar-mekarnya. Sejak saat saya bilang sama istri, piye dia ini coba, piye ini kayak gini. Maka sejak saat itu saya berkomitmen, pokoknya mengubah cara hidup. Nggak bisa kita hidup dengan cara yang normal-normal saja. Harus ada peran untuk dakwah. Maka saya kemudian setelah itu lebih banyak di Mahat. Saya mondok di beberapa tempat. Harapannya tadi untuk sendiri tadinya.
Sampai kemudian istri bilang, udah, sampaikan ke orang lain. Tidak banyak juga yang bisa ngomong kayak kamu, kata istri saya begitu. Maka sampaikanlah. Kadang-kadang orang punya ilmu nggak bisa ngomong. Sampaikanlah. Nah, sejak itu saya jadi aktif seperti ini. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan cepat beribadah jenengan. Coba jenengan nanti mau males sholat subuh, adem saat ini. Nek jenengan kelingan mau mati, yakin jenengan langsung bangkit. Yakin. Mau marah-marah sama anak, kelingan mati enggak jadi, yakin. Coba jenengan mau marah-marah kelingan, ya ojo-ojo nanti mati. Kalau ojo-ojo anakku sing mati, subhanallah. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang karena remaja kita zaman sekarang, masya Allah, tantangannya beda dengan zaman kita dulu. Sekarang remaja lebih cepat dewasa dari waktunya, gini bang. Dulu, Bapak Ibu semuanya, yang namanya mumayyiz berdasarkan hadis itu 7 tahun. Mumayyiz mengerti beda baik dan buruk itu 7 tahun menurut hadis. Muru auladakum bisolat ketika 7 tahun. Artinya mulai diajari sholat 7 tahun kata Rasulullah. Tapi hari ini dengan adanya TV, internet, 5 tahun mesti ngerti ini kok. Mesti ngerti beda api kalau enak. Contoh, anak saya kecil yang saya ceritakan tadi, yang sempat sakit tadi itu, 5-6 tahun berarti sekarang, pulang dari TPG ngaji, kemudian nggak setuju dengan kakaknya, bertengkar sama kakaknya. Istilah dekiopo, dia gini, kayak gitu. Loh, iki sepung. Tapi yang saya tarik, berarti dia tahu kalau ini tuh jelek, ini bang. Dia marah sama kakaknya. Subhanallah, iki piye gitu. Itu 5 tahun. Artinya dia tahu bahwa ini adalah istilah jelek. Nah, itu udah mumayyiz. Maka Bapak Ibu semuanya, kondisi sekarang kita luar biasa. Maka sekali lagi dengan jenengan memahami kondisi-kondisi ini, maka dengan mengingat kematian jenengan akan efektif dalam ibadah, yakin. Sinau pun jenengan akan lebih semangat. Bayangkan muslim jenengan sampai hari ditanya hadis arba'in yang 42 tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Ini masalah Bapak Ibu. 42 hadis orang muslim sudah 50 tahun kok nggak tahu, lihat terus kemana saja. Bayangin, kita berinteraksi dengan HP setiap waktu, bangun tidur murojaahnya Pak WA. Gila bang, mau tidur murojaah WA. Padahal yang dijadikan petunjuk buat kita apa? Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab. Ya kan? Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Enggak pernah tahu diwocok. Bayangin fitnah zaman sekarang, masya Allah Bapak Ibu, masya Allah. Ya enggak, jadi kan kalau mau tidur yang dibuka WA bukan sih? Sepertinya. Tangi turi gulai HP, yakin tuh. Orang jiku air wudhu, sholatlah 3 rakaat, ya kan? Enggak begitu prakteknya, karena memang fitnah zaman luar biasa. Maka banyaklah ingat mati. Yang ketiga, orang yang mengingat kematian, dia akan ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Di zaman yang sekarang serba modern, hedonisme luar biasa, ridho dengan yang sedikit itu penting banget, masya Allah. Orang itu nggak ridho dengan yang sedikit karena menyangka hidupnya lama. Gawe omah sing kudu sing magong-magong, mobil kudu sing paling apik, karena dia taunya mau lama hidupnya. Kalau dia taunya pendek, hidupnya nggak akan. Yakin. Kalau jenengan tahu hidupnya nggak akan panjang, nggak akan jenengan numpuk. Tapi bagaimana memanfaatkan yang sedikit itu menjadi efektif? Contoh Bapak Ibu, ridhonya orang kaya dengan yang sedikit adalah dia manfaatkan hartanya sebagian untuk dirinya, yang lain bermanfaat buat orang. Dia tuker kebahagiaan dunianya untuk di akhirat. Bayangin Bapak Ibu, kalau nggak dirahmati Allah Bapak Ibu, uang banyak kita itu justru mengancam kita, subhanallah. Justru mengancam kita. Insya Allah, Allah berikan rezeki banyak sekali. Jadi kebetulan nggak jarang ngaji gitu, subhanallah. Anaknya SMA sama kuliah, waktu ada gelaran Coldplay, tahu Coldplay ya? Apa namanya, kelompok musik pendukung LGBT. LGBT ngerti sih? Lenang wedok ini boleh, subhanallah. Tiket yang paling murah aja berapa? 10 juta. Beli 2 itu tiket, 20 juta, subhanallah. Itu kalau untuk mondokin anak saya yang SPP-nya cuma 650.000 dapat berapa? Dapat 2 tahun. Subhanallah.
ridho bil qalil, kalau dia tahu kematian, yakin dia nggak akan keluar uangnya begitu, yakin dia akan gunakan untuk hal yang lebih baik. Bapak Ibu semuanya, di luar banyak orang-orang mulia loh Bapak Ibu semuanya. Setelah saya ngisi pengajian di banyak tempat di Jogja, saya tahu bahwa efek ngaji itu Masya Allah terhadap kemuliaan. Saya punya teman SMA yang sampai hari ini tidak pernah telat ngirim uang untuk anak saya sekolah. Minta dia, anakmu kan penghafal Quran, Wahid, aku pengen entuk jariahnya, maka tolong untuk dia saya yang bayarin. Sudah berarti sudah 6 tahun, sekarang kedua SMA kelas 1. Sejak SD dikirimi, nggak pernah telat kirim, Masya Allah. Artinya Pak, uangnya barokah. Sebenarnya kan dia bisa gunakan untuk keperluannya sendiri. Kalau tidak ridho bil qalil, dia tabung untuk kepentingannya sendiri, subhanallah Bapak Ibu. Tapi karena dia tahu visinya akhirat, sehingga dia uangnya begitu efektif, maka Bapak Ibu, kalimat ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit itu penting. Saya melihat Bapak Ibu, orang yang dulunya miskin, justru ketika miskin dia bisa sedekah. Tapi begitu meningkat penghasilannya malah justru nggak sedekah. Kenapa Bapak Ibu? Seiring meningkat hasilnya ketok sih, mau ora ketok. Maunya cukup motor lama. Begitu penghasilannya naik, dia pengen yang baru. Dia pengen Pajero Sport. Dulunya Avanza cukup, naik jadi Pajero Sport. Subhanallah. Nggak ridho dengan yang sedikit Bapak Ibu. Padahal orang yang mengingat mati, dia akan ridho dengannya. Untuk saya keperluannya cukup segini. Dan saya profil-profil seperti ini itu banyak di Jogja Bapak Ibu nih. Banyak di Jogja yang orang Masya Allah orang-orang baik. Tapi sebaliknya begitu banyak pula orang yang dengan kedudukannya justru dia terjerambab dalam jurang yang sangat jauh. Nah Bapak Ibu semuanya, itulah 3 kemuliaan yang jikalau kita ingat banyak mati. Sebaliknya berarti kalau kita nasia zikrul maut, nasia itu lupa nih. Nasi, maka orang Indonesia itu sukanya makan nasi, gampang lali, makanya bahasa Arabnya nasi itu lupa. Orang yang lupa dengan kematian, dia akan utulia bisalas. Dia akan dihinakan oleh Allah dengan 3 keadaan. Yang pertama adalah taswif di dalam tobat. Dia akan menunda-nunda tobatnya, Bapak Ibu semuanya. Coba kalau dengan tahunnya umurnya masih panjang. Kadang-kadang kita gini, Ibu-ibu, Bapak semuanya. Kita kadang-kadang mengukur dari nasab kita, bapakku belum 10 tahun. Ibuku 70 tahun, paling aku yo sak mono. Belum tentu Bapak Ibu. Gini apa nggih? Aku saiki sisih tahun. Bapakku nek 70, 20 tahun kas isi suwi tak dolan-dolan dhisik. Subhanallah. Adakah jaminan sampai 70 tahun kita? Enggak ada Bapak Ibu. Sama sekali enggak ada. Maka orang yang melupakan kematian dalam 1 hari dengan enggak ingat mati, itu maka akan taswif dalam tobat. Nanti-nantilah tobatnya. Yang kedua, dia akan dihinakan dengan sebaliknya yang tadi, yaitu terjerumus di dalam kemaksiatan, Bapak Ibu. Mudah meninggalkan sholat, mudah riba, kalau apa-apa nggak diukur, nggak ditatar. Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kalimat kita, setiap perkataan kita, pandangan lirikan mata kita aja Allah tahu, dimintai tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dia akan dihinakan dengan tidak ridho dengan yang sedikit. Sebaliknya tadi, kenapa? Dia ingin banyak. Dia bikin rumah sebaik-baiknya karena dia berpikir, saya masih 30 tahun lagi. Coba kalau jenengan merasa pendek waktunya, enggak akan. Jenengan akan ridho dengan yang sederhana insya Allah. Sehingga uangnya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Maka Bapak Ibu semuanya, hari ini saya mengajak panjenengan untuk betul-betul menjaga kecerdasan kita, yaitu dengan banyak-banyak mengingat mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, jenengan semuanya Pak Guru, Bu Guru yang insya Allah mudah untuk menerima pembelajaran, maka punyailah kajian yang terstruktur. Ini pengalaman saya. Sekali lagi, saya dulu juga seperti jenengan, orang umum. Saya bukan LC namanya, saya itu ST. Tapi saya mengejar ketertinggalan persoalan agama ini dengan tenanan. Misalnya saya dalam 1 hari menghafal minimal sekian ayat, menghafal minimal sekian hadis, kemudian mempelajari tafsirnya, kemudian berguru. Dan saya punya kajian yang terstruktur. Ini penting Bapak Ibu. Dalam 1 tahun, jenengan harus menyelesaikan misalnya 1 kitab sholat, 1 kitab hadis arba'in misalnya yang pendek, yang 42 hadis itu. Kemudian meningkat lagi ke Umdatul Ahkam misalnya. Jadi
Kalau sudah di atas 40 tahun kok ngajinya masih lompat-lompat, nggak terstruktur, ya seperti dengan ngajar kan sama Bapak Ibu. Ada silabusnya kan, kelas cici, kelas loro, kelas begitu, berurutan. Kalau jenengan lakukan ini 5 tahun, jenengan saya yakin sudah banyak yang didapat. Tapi kalau jenengan ngajinya lompat terus, materinya ganti terus, susah dapat Bapak Ibu. Apalagi jenengan di sekolah kan ada nih silabus dari Pak dari pendidikan keagamaan, karena ada prosesnya tuh satu sunnahnya, step by stepnya tuh diikuti itu, insya Allah luar biasa. Nah, dan khusus untuk ayat-ayat dengan terkait dengan kematian itu banyak jumlahnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu, banyak. Ini jadi kalau di dalam Al-Quran disebut satu kali aja itu menunjukkan keutamaan, bagaimanalah lagi kalau diulang-ulang. Dan kematian di dalam Al-Quran diulang-ulang banyak sekali, menunjukkan kemuliaan jikalau kita berinteraksi dan belajar tentang kematian. Kok mau jadi menjadi kematian Bapak Ibu? Karena di undangan saya diberitahu oleh Pak Nardi memperingati bulan Al-Muharram. Setiap ganti tahun berarti kalender jenengan lah berkurang satu, gini apa nggih? Gini apa nggih? Karena tetap jenengan itu ditetapkan nanti sekian umurnya. Berarti kalau bertambah jumlah tahun podo karo kurang siji. Ini apa nggih? Maka dulu saya di pondok juga kalau bulan Muharram mesti mengingat kematian. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, contoh Quran surah An-Nisa ayat 78, nanti jangan buka di rumah. Baca tafsirnya nggih. Di antara penggalan ayatnya adalah aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Kematian itu akan tetap pasti menemui jenengan walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun jenengan ada di gedung yang sangat kokoh, walaupun jenengan sudah jagani sedemikian dahsyat, tetap kematian akan mendatangi panjenengan. Maka dikatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang yang pasti. Apa yang pasti? Yakin di situasinya maut Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya jenengan mau ibadah sampai kapan? Sampai ajal menjemput panjenengan. Saya ada kajian khusus di sini, dekat sini, dekat tempatnya Pak Nardi, salah satu masjid di daerah Cokro Bedok. Judul kajiannya itu membahas kitab tebel. Kitabnya judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Apa? Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini kitab yang bagus. Jadi nanti bisa beli itu. Harganya 200.000 kalau nggak salah yang terjemah. Tamasya ke Negeri Akhirat, bukan tamasya ke Parangtritis. Tamasya ke negeri akhirat. Subjudulnya membahas tentang ciri-ciri husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah, perempuan itu bisa dimandikan bagaimana? Ketika digotong bagaimana? Ketika masuk kubur bagaimana? Ada seorang istrinya marbot masjid, Masya Allah Bapak Ibu. Kecelakaan di Jalan Bantul. Kecelakaan, lagi mau ngantar anaknya sekolah, kecelakaan. Kegeret hampir 20 meter, meninggal. Ibu-ibu ini, ketika dimandikan, itu kan rusak ibadahnya. Begitu dimandikan baru tersentuh air sudah kembali normal, bercahaya lagi. Tidak ada satu luka pun tersisa. Kebetulan yang mandiin juga jamaah saya juga. Kemudian yang ngangkat ke kubur juga jamaah saya juga, jamaah aktif. Nih, tentara dulunya Pak Joko itu. Dia cerita, kayak ngangkat kapas. Jadi keranda itu diangkat kayak nggak ada bebannya sama sekali. Saya tanya ke suaminya, apa nih amalan bojone jenengan nih? Padahal wong itu sederhana. Enggak, ketok ya enggak ngalim-alim amat lah. Dia bilang, sepertinya enggak ada yang istimewa Ustaz. Pasti ada, saya bilang, pasti ada, coba jenengan teliti. Ternyata amalannya dia tuh mudah menolong orang lain, entengan. Jadi dalam kondisi sibuk seperti apapun dia tuh kalau disuruh orang berangkat. Ini orang biasa Bapak Ibu. Masya Allah ujiannya. Anak yang pertama itu di SLB sini, anak yang pertama. Anak yang kedua masih kecil. Waktu ngantar anak kedua dia jatuh. Bayangin. Sabarnya kayak mana orang itu tuh. Dia dapat kemuliaan meninggal husnul khotimah berdasarkan dalil yang saya baca, itu ciri husnul khotimah itu. Masya Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, walau kuntum fi burujin musyayadah, dimanapun jenengan berada, mengusahakan seperti apapun, tetap kematian akan datang. Kemudian di ayat yang lain, Quran surah Ali Imran 168. Alladzina qalu li ikhwanihim, alladzina qalu li ikhwanihim. Orang-orang yang berkata kepada saudaranya, waqa'atu, sementara dia duduk-duduk. Ini ceritanya ngaten Bapak Ibu. Ada orang-orang duduk-duduk menceritakan kayak loh, sedulurku kayak mau loh. Kok yo dadak sarang mangkat perang barang. Lau atu unama kutilu, seandainya mereka mentaati saya, nggak usah mangkat veto jihad.
ora bakal mati. Kira-kira begitu. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada orang itu, "Fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin," kata Allah, katakan kepada orang yang mengatakan ora bakal mati ini orang mangkat. Katakan, nanti kalau kematian datang kepada kita, fadru'u, cegahlah kalau mereka mampu. Kalau mereka benar-benar orang yang benar, cegahlah kematian. Nggak bakal bisa Bapak Ibu. Walaupun jenengan di rumah saja, nggak tindakan bekerja, kalau Allah takdirkan, mati tetap. Gila Bang. Jadi kematian itu bisa mendatangi kita di mana saja, hukumnya pasti. Di subjudul Tamasya Negeri Akhirat itu judulnya adalah kematian dan sakaratul maut. Intisari judul itu adalah kematian itu pasti datangnya. Ini penting Bapak Ibu. Coba jenengan masukkan ke dalam hati kesadaran setiap hari bahwa saya itu pasti mati. Yakin jenengan jadi cerdas. Setidaknya itu yang saya rasakan dan keluarga. Sehingga kita rela dengan yang sedikit. Pak Nardi itu tahu, saya dulu itu di bidang properti Bapak Ibu. Saya dulu kerjanya bikin perumahan. Ya, awal-awal untuk ukuran orang muda banyak uangnya. Mengolah uang hampir 1 M setiap 1 minggu. Kemudian saya hijrah total. Karena mengurus perumahan banyak sekali bersentuhan dengan hal-hal yang kurang pas gitu. Masalah izin warna-warna, akhirnya kita mundur lah dengan istri. Akhirnya kita jadi hidup sangat sederhana, ngontrak lagi. Tukang gawe rumah, saya ingin ngontrak pripun itu. Tapi istri alhamdulillah menyadari dan mau. Karena Pak, ridho dengan yang sedikit tadi. Ridho bil qalil. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Quran surah Ali Imran 185. Ini terkenal ayatnya nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih, bahwa setiap yang bernyawa jenengan semua pasti akan merasakan kematian. Pasti, nggak bisa nggak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Justru dengan kematian itulah Bapak Ibu semuanya, jenengan akan disempurnakan balasannya. Ya, perhatikan kalimat ini. Ini nanti kalau jenengan paham kalimat ini, jenengan akan efektif hidupnya. Jadi guru, insya Allah guru yang efektif. Justru dengan kematian itulah jenengan akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Jadi kalau jenengan berharap sekarang kebaikan sekarang, jenengan terima sekarang, nggak begitu Muslim. Orang Muslim itu justru banyak ditabung di sana. Jenengan tahu satu kisah. Nanti ketika dibangkitkan ada orang yang diperlihatkan pohon yang sudah hilang seluruh daun-daunnya. Orang ini orang yang berbahagia karena daun-daun itu adalah dosa-dosanya di berguguran. Siapa orang ini? Orang yang dulu di dunia banyak penderitaannya. Wis loro, dilalayo miskin. Wah, bojone galak, warna-warna lah. Ini orang menderita, Masya Allah. Buah penderitaannya menggugurkan dosanya dia. Sementara di sampingnya orang yang sepanjang hidupnya bahagia. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Agar saya bisa seperti orang ini. Yang dosa-dosanya berguguran. Walaupun saya harus dipotong-potong. Daging saya menjadi bagian yang kecil-kecil. Saya ridho untuk mendapatkan gugurnya dosa-dosa." Jenengan sekarang hidup di dunia. Sesusah apapun saya yakin nggak sampai senilai dengan dipotong-potong dagingnya. Ya enggak? Ya enggak? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Quran surah Al-Mu'minun 99. Sampai ketika datang kematian kepada kita semua Bapak Ibu, kita akan mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La ali a'malu sholihan fima tarak, kata dia. Supaya saya bisa melaksanakan amal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu buat dia kapan? Kita sekarang, gini Bang. Orang mati bilang supaya saya bisa melaksanakan yang dulu saya tinggal. Dulu buat orang mati kapan? Hidup. Kita itu masih hidup. Ini Bang. Kita tidak perlu mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah saya kembalikan ke dunia dong. Saya masih di dunia, kita masih di dunia Bapak Ibu. Yang paling mereka sesali adalah meninggalkan apa yang seharusnya dikerjakan. Kudune salat wengi jane iso ora. Kudune sedekah ora. Kudune eman karo anak ora. Itu yang akan kita sesali Bapak Ibu. Sahih Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99. Qala rabbirji'un la ali amalu sholih fi matra. Kata Allah dijawab. Kala. Ini sindiran buat kita. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat yang tak ucapkan tadi itu kembalikan saya ke dunia mung lamis teng lambe. Ini sindiran buat kita. Maksudnya bagaimana? Nek tak balik yang dunia ku yo males meneh. Wegah salat meneh. Gitu, kegoda warna-warna meneh. Subhanallah Bapak Ibu. Adik saya bidan Bapak Ibu. Ini peringatan nih. Dengan juga punya profesi yang berbeda, tapi adik saya bukan bidan. Dia punya teman sejawat 6 orang. Di dunia kesehatan,
banyak yang secara finansial sangat baik. Apalagi bidan desa. Bidan desa itu dokter, Bapak Ibu. Laris, wis pokoke sugih ya dokter. Anak 5 temannya dia semuanya menggugat cerai suaminya, nggak puas dengan suaminya. Adik saya guru, dengan baru diangkat ketika kak belum lama. Selama sekian waktu termasuk nggak rasuk gila dibandingkan bojone. Tapi karena istrinya ngaji, masa Allah, dia itu kromo inggil ke suaminya. Orang Cilacap loh, nek teng mriki mawon kromo inggil, mboten heran saya. Di Cilacap ada seorang istri penghasilan lebih gede, tapi kromo inggil ke suaminya, masya Allah. Sementara temannya yang 5 semuanya minta gugat cerai. Sebab apa? Dia sudah bisa beli mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Dia mengatakan, ngapain saya punya suami? Suamiku ecek-ecek, gaji cilik timbang aku. Subhanallah, Ibu. Dan di sini di Jogja pun terjadi. Temen sama-sama dari dokter, kedudukannya tinggi, subhanallah. Suaminya kebetulan jamaah aktif. Dia datang ke rumah saya, Ustaz, saya harus bagaimana Ustaz? Kenapa Pak? Istri saya selingkuh sama orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Coba kalau orang ini ingat mati, la ali amalun sholihan fi maktarok. Saya menyesal kenapa saya dulu gak melakukan yang baik-baik. Tapi Allah sindir, kalah. Sekali-kali tidak. Kalimat yang kamu ucapkan tuh, di sini aja. Nek tak balik ke urip meneh, kowe koyo ngono meneh. Ini peringatan buat kita, Bapak Ibu. Koyo ngono meneh itu loh yang kita lakukan. Subhanallah. Subhanallah. Kata Allah, wa min waraihim barsahun ila yaumil yub'atsun. Di depanmu itu sudah ada barsah. Barsah artinya apa? Dinding yang tebal. Makanya namanya apa? Alam barsah. Alam yang ada pembatasnya. Ila yaumil yub'atsun, sampai hari kiamat datang. Enggak bakal kamu bisa balik ke dunia. Enggak bakal bisa balik ke dunia. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin menyesal seperti itu, ayo. Kalimat la ali amalun sholihan fi maktarok. Saya ingin melakukan apa yang harusnya saya lakukan dulu, yang saya tinggal. Dulu buat mereka, sekarang buat kita. Kita nggak perlu meronta-ronta kepada Allah untuk minta hidup. Wong kita masih hidup. Sayangnya kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh kesempatannya terbatas. Di dalam Quran surah Al-Imran 185 tadi itu dikatakan faman zuhsiha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Coba. Jenengan udah mulai sepuh toh ini. Kalau jenengan termasuk orang yang dijauhkan dari neraka jahanam, maksudnya adalah jenengan dikasih hati yang punya kecenderungan kebaikan. Arab selingkuh ya moh. Arab sing elek-elek moh. Arab dolan-dolan sing ora perlu moh. Itu artinya apa? Faman suhsiha. Jenengan dikasih hati yang lembut. Keinginannya itu tuh yang baik-baik. Itulah kata Allah, faqad faz. Itulah orang yang menang sesungguhnya. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian di akhir ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Ingat-ingat bahwa kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Allah yang berfirman, bukan saya. Jangan bukan nanti surah Ali Imran 185 di akhir ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Semua kesenangan di dunia ini adalah memperdayakan. Kenapa Bapak Ibu memperdayakan? Karena kebanyakan orang yang diberi kemuliaan justru gagal di dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Sehat banget, malah dolan terus. Sepedaan boleh nggak sepedaan? Boleh. Nih pendak dino sepedaan, muter-muter terus lah. Yo masalah. Ini Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara keindahan, keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak patio penting. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Jadi sekali lagi, jenengan punya harta, punya kesehatan, punya kedudukan, kalau nggak dirahmati Allah, demi Allah memperdayakan jenengan. Memperdayakan jenengan. Mau nggak jenengan punya anak namanya Fir'aun? Mau nggak? Sugih loh Fir'aun. Raja loh Fir'aun. Ini kenyataannya jenengan nggak mau punya anak namanya Fir'aun. Kenapa coba? Karena dia masuk neraka jahanam Bapak Ibu. Atau jenengan punya anak namanya siapa? Korun, mau nggak Korun? Sugih loh Korun, sugih banget. Kenyataannya jangan nggak mau punya anak Korun. Kenapa? Diuji dengan kekayaan, gagal, ditenggelamkan ke bumi. Atau Namrud, raja, separuh dunia milik dia. Jenengan punya anak namanya Namrud, bangga banget. Jenengan putranya Namrud. Kita ya ora gelem.
Padahal raja loh itu, sugih pol-polan. Kenapa? Dihinakan oleh Allah karena keliru dengan nikmat yang memperdaya itu. Sebaliknya, Bilal bin Rabah miskin, Bapak Ibu. Tapi dia masuk surga duluan. Ini bukan motivasi untuk jadi miskin, bukan. Bukan Bapak Ibu. Motivasi agar ridho bil khalil. Kepeksone jenengan sugi, kepeksa buatan sugi. Kepeksone jenengan sugi iki manfaat, itu maksudnya Bapak Ibu. Ini dengan mengingat kematian jadi begitu. Masih banyak deretan ayat-ayat tentang kematian. Tentu saja waktunya tidak cukup untuk bahas beginian. Saya kajian seperti ini itu sudah berjalan hampir 2 tahun belum selesai. Bahas masalah kematian. Karena apa? Itu bagian yang sangat penting. Setiap Ahad pagi saya di sekitar sini ada bahas kitab itu. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi tentu saja masih banyak hal yang bisa menjadi pengingat buat kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati dan saya ngomongnya cepat biar banyak yang didapat, maksudnya mudah-mudahan masih bisa diterima. Saya rekam, nanti saya share rekamannya biar jenengan bisa baca ulang insyaallah. Demikian yang disampaikan pada pagi hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada satu pertanyaan, monggo. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini jadi ngecharge energi ya Bapak Ibu. Ini sebuah ingatan untuk kita semua tentang kematian. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahid yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, masuki acara yang berikutnya, yaitu lain-lain, yang sebelumnya akan diisi oleh pertanyaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan kepada Ustadz Abdul Wahid,